Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta, penolong, pemelihara dan penyelamat kehidupan kami. Allah yang begitu setia di dalam ketidaksetiaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang adalah anugerah-Mu yang kami boleh nikmati sampai pada saat ini. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami sangat rindu untuk kembali mendengarkan sabda-Mu yang kami yakini bahwa sabda-Mu itu akan terus menolong kami menjadi manusia-manusia yang rohani, menjadi manusia-manusia yang semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan kami. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami sekalian. Kami semua telah sedia mendengarkan, memaknai, dan terlebih dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 71 ayat 17 sampai ayat 24. Firman Tuhan kepada kita. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allahku, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang, keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya, bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambahkan kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagi-Mu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagi-Mu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagi-Mu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab aku mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang menolong dan memelihara. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman yang kita jumpai kadang menjadi alat ukur diri untuk kemudian menilai Allah dalam hidup kita. Jika dalam kondisi aman-aman, mungkin dengan gampang kita katakan Allah itu sungguh ada dan sangat baik. Tapi jika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, bisa saja kita katakan Allah itu pilih kasih, Allah itu tidak adil, Allah tidak peduli, dan lain-lain sebagainya. Gampang sekali kita mereduksi Allah yang tidak terbatas dalam nalar pikir kita yang sangat terbatas itu. Saudara-saudara, bagaimana Daud melihat Allah yang ia sembah ketika terus berhadapan dengan berbagai macam warna kehidupan itu? Pada masa tuanya, Daud masih mengalami pergumulan yang berat, di mana ada orang-orang yang masih menginginkan kecelakaannya. Ayat 24. Meski hal itu menyusahkan hati Daud, namun ia tetap yakin Allah tidak akan melupakannya. Mengapa? Karena ada begitu banyak bukti dari pengalaman Daud bersama dengan Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan menolong dan melindunginya
melewati berbagai kesusahan dan malapetaka. Ayat 17, 19 sampai 21. Jejak-jejak pengalaman Daud ditolong dan dilindungi Tuhan itu membuat Daud meyakini bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang setia, ayat 22, dan juga Allah yang tidak pernah berubah dalam kehidupannya. Dalam pandangan Daud, Allah itu penolong dan pemelihara yang sangat setia. Oleh karena itu, kepada Allah yang demikianlah Daud memohon perlindungan di masa tuanya, sebagaimana Allah telah memelihara hidupnya dari sejak kecil. Ayat 17. Daud percaya sampai masa tuanya pun Allah tidak akan meninggalkannya. Karena itu, Daud punya alasan untuk bersorak-sorai dan memuji kesetiaan Allah dalam hidupnya, meski dia di tengah-tengah pergumulan sekalipun. Ayat 23. Lalu saudara-saudara, bagaimana pengenalan kita terhadap Allah? Pengenalan itu mempengaruhi cara pandang dan cara kita menyikapi segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Daud mengenal Allah sebagai penolong dan pemelihara yang setia melalui perjalanan hidupnya bersama Allah. Karena itu, meski di tengah-tengah pergumulan, keyakinan kepada Allah tidak pernah goyah. Daud bahkan dapat selalu memuji Allah dan kebesarannya di tengah-tengah gumul hidupnya. Bagaimana dengan kita? Mari saudara-saudara, kita memperdalam pengenalan kita akan Allah. Karena semakin dalam kita mengenal Allah, semakin dalam pula kita mengenal diri kita. Dan semakin kita mengenal Allah kita, semakin kuat pula iman kita. Sebab kita tahu bahwa hidup kita dipelihara, dilindungi, dan dijamin oleh Allah yang maha setia itu. Dalam iman yang sungguh, mari kita katakan seperti Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Tuhan ada dalam kondisi ketika kita tenang, dan juga ada menolong, memelihara ketika kita dalam pusaran badai sekalipun. Tuhan ada di sana. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam keberdosaan kami, Engkau melayakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi yang indah ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, mengambil bagian yang tepat dalam kehidupan kami, supaya semakin berbuah. Tuhan, peliharakan kami sejauh hari ini Tuhan, dalam menjalani hidup kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan tahu, kami masih terus bergumul dengan COVID-19. Namun kami yakin Tuhan, bahwa kasih-Mu, kuasa-Mu, berkuasa di atas pergumulan ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus memakai pemerintah kami Tuhan, bersama dengan semua para medis, dan kerjasama dari semua masyarakat, sehingga pada saat yang memperkenan Tuhan, COVID-19 ini boleh berlalu, dan kami boleh menjalankan kehidupan yang normal seperti sedia kala. Oh Bapa di sorga, topang kami Tuhan, lindungi kami dalam menjalani kehidupan kami sejauh hari ini, bahkan selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan. Doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.